Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis perilaku konsumen dan pemasaran dari brand Samsung A14 dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Stani Dewanti Rehata. Next. Oke, di sini ada anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Maheswara. Saya di Ratu Diapsari dengan NIM 17106230017. Saya Muhammad Farhan Kesa dengan NIM 1710623169. Saya Melani Indriani dengan NIM 17106230061. Perkenalkan, nama saya Okta Fernandes dengan NIM 171023020. Dan saya Muhammad Faisal dengan NIM 1710623077. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita perkenalan dulu sama Samsung dan produknya yang itu yang dibeli sama narsum kita yaitu Samsung Galaxy A14. Nah, si Samsung ini pertama kali didirikan oleh Lee Byung-chul di Daegu pada 1938 dengan modal hanya sebesar 25 US dollar sebagai pabrik mie instan. Setelah Perang Korea, bisnisnya berkembang ke tekstil dan membuka pabrik wool terbesar di Korea. Pada tahun 1970-an, Samsung menambah industri berat, kimia, dan petrokimia. Lalu pada tahun 1969, Samsung memasuki industri elektronik dengan televisi hitam putih dan mengakuisisi 50% saham Korea Semiconductor. Lalu pada tahun 1985 didirikan Samsung Data System yang menjadikannya pemimpin teknologi. Setelah Lee Byung-chul meninggal pada tahun 1987, kepemimpinan diteruskan oleh Lee Kyun-hee pada tahun 1960. Samsung mulai ekspansi global meski menghadapi tantangan. Samsung sendiri mempunyai visi inspire the world to with our innovative technologies, products, and design that enrich people's lives and contribute to social prosperity by creating a new future. Nah, melalui visi ini, Samsung menempatkan dirinya sebagai kontributor dalam dunia elektronik, bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada perbaikan masyarakat global. Sementara itu, misinya to devote its talent and technology to creating superior products and services that contribute to better global society. Dalam misi ini, Samsung menekankan pentingnya sumber daya manusia dan teknologi sebagai aset utama untuk mencapai tujuan strategis. Selain itu, Samsung berkomitmen dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat global melalui penyediaan produk berkualitas dan layanan yang unggul untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, saatnya kita perkenalan sama Samsung Galaxy A14 yang merupakan smartphone buatan Samsung yang dirilis pada tahun 2023 kemarin adalah salah satu pilihan menarik dari Samsung di kelas entry level. Galaxy A14 ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan tahan lama bagi penggunanya dengan menawarkan build quality solid dengan layar Full HD 6,6 inch dan refresh rate 60 Hz. Selain itu, baterainya juga awet yaitu 5000 mAh. Nah, A14 ini dilengkapi memori besar dengan tambahan bisa menambahkan micro slot SD, fitur NFC, serta dukungan pembaruan versi Android hingga 2 kali dan pembaruan sistem keamanan hingga 4 tahun ke depan pasca rilis. Ponsel ini cocok untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, kameranya juga cukup andal di kelas harganya yaitu 2 jutaan, menjadikan pilihan untuk pengguna yang mencari ponsel terjangkau dengan spesifikasi yang lengkap. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait
Apa sih alasan dari narasumber kami, Raisa Almaira ini dalam membeli Samsung A14? Nah, menurut Faisal Maira, narasumber kami ini terdapat beberapa alasan nih. Yang pertama, citra brand dari Samsung. Jadi citra brand Samsung ini kan sudah besar ya, jadi sudah terpercaya di industri teknologi. Apalagi Samsung ini dikenal sama kualitas yang konsisten dan selalu memberikan inovatif. Nah, ini memperkuat reputasi di pasar global dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Selain itu, Samsung A14 ini juga harganya sangat terjangkau dengan fitur yang cukup lengkap dengan harga segitu. Nah, kemudian yang kedua dari spesifikasinya. Samsung A14 ini dilengkapi sama layar Full HD 6,6 inci yang memberikan tampilan itu layarnya jadi jernih, apalagi cocok bagi narasumber kami yang suka menonton video drama Korea. Kemudian baterai berkapasitas 5.000 mAh yang dimilikinya itu juga uh, dapat bertahan lama seharian sehingga tidak perlu sering mengisi daya. Itu kan dapat membuat jadi lebih praktis ya. Kemudian Samsung A14 ini juga memiliki kamera belakang 50 dan kamera depannya itu 13 yang menghasilkan foto dan videonya itu kualitasnya yang tinggi dan jernih. Selain dari keunggulan produk-produk Samsung, nah iklan Samsung di sosial media itu juga sangat kreatif dan inovatif, yang bisa menjadi daya tarik untuk membeli, ditambah adanya promosi dan cashback yang diberikan. Itu sih alasan kenapa narasumber kami, Faisal Merah itu memutuskan untuk membeli handphone Samsung A14. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu faktor pembelian produk. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan responden kami yaitu Rizal Merira memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy A14 ini. Nah, yang pertama berdasarkan hasil wawancara, harga memang menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian. Tetapi bukan yang utama, responden kami lebih memprioritaskan spesifikasi ponsel meskipun keterbatasan anggaran tetap mempengaruhi pilihan mereka. Menariknya, responden ini tidak memiliki tabungan khusus untuk membeli ponsel. Mereka menggunakan dana dari tabungan umum untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun, secara keseluruhan, mereka merasa bahwa ponsel Samsung yang dimiliki kurang sebanding dengan harganya, terutama jika dibandingkan dengan pengalaman menggunakan brand lain yang telah digunakan oleh responden kami. Nah, yang kedua yaitu persepsi brand. Responden menunjukkan persepsi yang positif terhadap brand Samsung yang turut mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk. Hal ini didukung oleh pengalaman positif menggunakan Samsung sebelumnya serta rekomendasi dari teman dan juga keluarga. Meski puas dengan brand secara keseluruhan, mereka cenderung menyarankan seri ponsel yang lebih tinggi karena dianggap lebih sepadan dengan harga dan juga kualitas dari Samsung tersebut. Nah, pengalaman positif dari pengguna Samsung sebelumnya itu juga mempengaruhi keputusan dari Reza Almaira ini untuk membeli brand Samsung tersebut. Nah, selanjutnya ada iklan dan promosi. Promosi dan iklan ini tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian responden. Sebaliknya, mereka lebih mengandalkan ulasan dari teman dan juga keluarga yang menggunakan ponsel Samsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung orang terdekat lebih dipercaya dibandingkan iklan dan promosi brand. Meskipun promosi brand Samsung sekarang tengah giat dengan mengendorse influencer luar maupun influencer dalam negeri dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebutuhan dan juga keinginan. Responden membeli ponsel Samsung untuk memenuhi kebutuhan spesifik, terutama kamera yang dianggap unggul di kelasnya. Selain itu, ada keinginan untuk mencoba pengalaman menggunakan brand yang sudah familiar. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fungsional seperti kamera menjadi daya tarik utama di samping keinginan yang bersifat estetika. Nah, ini juga sepadan dengan teori berdasarkan kebutuhan Maslow yang ketika kita membeli ponsel ini dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis dan juga estetika. Nah, yang kelima yaitu pengaruh sosial.
Nah, lingkungan sosial memainkan peran yang besar dalam keputusan pembelian responden. Rekomendasi dari teman dan juga keluarga tidak hanya memperkuat kepercayaan terhadap brand, tetapi juga membantu membeli seri ponsel yang sesuai. Selain itu, reputasi Samsung yang baik di lingkungan responden menjadikan ponsel ini sebagai simbol status tertentu yang kemudian digunakan oleh responden untuk mengambil keputusan membeli ponsel tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penghasilan pada pembelian handphone Samsung A14 ini dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, serta hubungannya dengan teori pendapatan yang sudah dipelajari. Yaitu yang pertama ada teori pendapatan disposable dan discretionary. Jadi dalam wawancara, konsumen ini menyebutkan tidak memiliki tabungan khusus untuk membeli HP dan menggunakan tabungan kebutuhan lainnya saat perlu mengganti HP. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumen ini memanfaatkan pendapatan disposable yang biasanya dialokasikan untuk kebutuhan dasar atau darurat untuk membeli smartphone ketika diperlukan. Hal ini mencerminkan bahwa smartphone mungkin dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang bergantung pada kondisi keuangan mereka saat itu. Yang kedua ada teori Maslow's Hierarchy of Needs. Nah, jadi konsumen ini memilih HP berdasarkan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan mereka seperti kamera yang lumayan tetapi tetap mempertimbangkan harganya. Nah, ini mengindikasikan bahwa konsumen ini berada pada kebutuhan keamanan dan fungsional atau safety needs, di mana konsumen ini memilih produk yang dapat mendukung aktivitas harian tanpa terlalu fokus pada status sosial. Yang ketiga ada teori Engels Law. Jadi konsumen merasa Samsung kurang sebanding dengan fitur yang diberikan dibandingkan merek lain di kelas harga yang sama. Nah, konsumen ini kemungkinan berada dalam kelompok dengan pendapatan yang lebih terbatas sehingga lebih sensitif terhadap harga dan nilai produk. Di Engels Law ini menjelaskan bahwa semakin besar proporsi pendapatan yang harus dialokasikan untuk kebutuhan lain, maka semakin penting bagi konsumen untuk memastikan nilai optimal setiap pembeliannya. Dan terakhir, yang keempat ada teori utilitas marginal. Di sini konsumen tertarik pada fitur kamera Samsung yang dianggap lumayan di kelasnya. Nah, jadi konsumen ini mengevaluasi nilai tambahan dari fitur kamera dibandingkan dengan produk lain. Namun, utilitas marginal yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan harga yang sehingga konsumen merasa ada ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Lalu yang terakhir ada lifestyle dan konsumsi. Jadi konsumen tidak terpengaruh oleh promosi atau iklan, tetapi lebih percaya pada ulasan teman dan keluarga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumen dengan pola pengeluaran yang lebih terkendali cenderung bergantung pada sumber informasi terpercaya daripada gaya hidup aspiratif yang dipengaruhi oleh iklan. Jadi mereka membeli berdasarkan fungsi dan pengalaman nyata, bukan keinginan dorongan gaya hidup yang mewah. Jadi, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada pengaruh kelas sosial terhadap pembelian Samsung A14. Di sini kelas sosial itu memainkan peran penting dalam menentukan perilaku konsumennya dalam membeli produk. Status sosial itu mencerminkan tingkat ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup yang mempengaruhi preferensi serta keputusan pembeli. Dalam konteks hasil wawancara, eh, berikut ini adalah eh, hasil-hasil dari atau 4 poin dari hal yang mempengaruhi konsumen dalam membeli Samsung A14. Yang pertama ada preferensi produk dan gaya hidup. Konsumen dari kelas sosial itu cenderung lebih tinggi memiliki preferensi eh, terhadap produk dengan fitur canggih dan kualitas tinggi. Eh, Mereka mungkin lebih memilih seri handphone Samsung yang lebih premium dibandingkan Galaxy A14. Sebaliknya, konsumen dari kelas sosial menengah ke bawah mungkin lebih mempertimbangkan harga, fungsionalitas, sehingga Galaxy A14 menjadi pilihan yang menarik karena menawarkan fitur-fitur yang memadai dengan harga yang terjangkau. Di sini teori yang berkaitan untuk eh, penjelasan sebelumnya, yaitu teori lifestyle teori yang menyatakan bahwa kelas sosial itu mempengaruhi gaya hidup dan preferensi konsumen.
Yang kedua, ada pengaruh status dan simbol sosial. Karena handphone itu seringkali dianggap sebagai simbol status sosial, konsumen dari kelas sosial yang lebih tinggi mungkin memilih ponsel yang lebih mahal dan eksklusif untuk menunjukkan status mereka. Namun, bagi konsumen dari kelas sosial yang menengah ke bawah, Samsung Galaxy A14 itu dapat memberikan nilai status yang cukup baik karena brand Samsung itu sendiri sudah memiliki reputasi yang kuat dan terpercaya. Teori yang berkaitan dengan hal ini itu teori eh, simbol sosial atau sosial simbol teori. Di sini menjelaskan bahwa produk dapat berfungsi sebagai simbol status sosial. Konsumen memiliki produk tidak hanya berdasarkan fungsionalitas saja, tetapi juga berdasarkan kemampuan membeli produk tersebut untuk mencerminkan status sosial mereka. Yang ketiga, ada pengaruh referensi sosial. Di sini, konsumen dari berbagai kelas sosial itu seringkali dipengaruhi oleh referensi sosial seperti teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam keputusan pembelian mereka, rekomendasi dari orang-orang terdekat itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian terutama bagi para konsumen dari kelas sosial menengah ke bawah. Ya mungkin lebih mengandalkan pengalaman langsung dan ulasan dari orang-orang terdekat daripada iklan maupun promosi yang sudah dilakukan oleh Samsung sendiri. Di sini teori yang berkaitan yaitu adalah teori pengaruh sosial atau social influence theory. Menyatakan bahwa keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan rekomendasi dari kelompok referensi. Nah, karena konsumen itu cenderung mengikuti saran dan pengalaman dari orang-orang yang mereka percayai. Yang berikutnya ada poin terakhir, akses terhadap informasi dan teknologi. Konsumen dari kelas sosial yang lebih tinggi biasanya itu memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan teknologi, sehingga mereka itu lebih cepat mengetahui dan mencoba produk-produk terbaru. Namun, sementara itu, konsumen dari kelas sosial menengah ke bawah mungkin lebih lambat dalam mengadopsi teknologi, teknologi baru, lebih tepatnya, dan lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, sehingga mereka lebih memilih produk yang sudah terbukti kualitasnya Samsung Galaxy A14 ini. Nah, teori yang berkaitan yaitu teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory menjelaskan bahwa adopsi teknologi baru cenderung itu lebih cepat di kalangan kelas sosial yang lebih tinggi karena memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya. Namun kembali lagi pada konsumen, eh, kebutuhan dan budget mereka itu seperti apa. Karena Samsung ini cukup bagus untuk pemilihan handphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi dan strategi pemasaran pada Samsung. Jadi, Samsung dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasarannya dengan mendalami perilaku konsumen dan menyusun pendekatan yang lebih sesuai dengan untuk setiap segmen pasar. Jadi, di sini kami dari kelompok kami membuat 5 rekomendasi strategi pemasaran pada Samsung. Yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan perilaku konsumen. Jadi segmentasi pasar berdasarkan perilaku konsumen ini dapat membantu Samsung untuk memahami spesifik konsumen dengan memberi mereka berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan behavior. Jadi misalnya untuk segmen konsumen usia 18 sampai 35 tahun yang tertarik pada teknologi terbaru dan berorientasi pada gaya hidup digital serta menyukai fitur seperti kamera canggih, pemrogramming dan layar berkualitas tinggi. Nah, selain itu, segmen yang menyukai produk yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan para profesional untuk mendukung pekerjaan mereka. Yang kedua, membangun produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar akan lebih diminati dan daya tarik yang kuat. Nah, untuk Samsung ini dapat mengembangkan strategi pemasaran dengan berfokus pada yang pertama itu inovasi produk. Jadi, Samsung harus terus mengembangkan fitur-fitur baru untuk menarik segmen tertentu seperti teknologi kamera yang canggih atau terbaru untuk pengguna media sosial aktif dan fitur gaming yang canggih untuk games. Yang kedua itu ada konstitusi produk. Jadi, Samsung dapat menawarkan variasi produk yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen seperti pilihan warna, kapasitas penyimpanan, dan fitur khusus lainnya. Terus rekomendasi yang ketiga, kami membangun komunitas. Jadi Samsung dapat membangun komunitas lewat komunitas misalnya dengan membangun komunitas yang tadi Samsung itu dapat dapat memberikan reward yang sesuai dengan konsumen setia melalui realitas dan menyediakan platform online sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam berbagai pengalaman. Yang keempat, penggunaan media sosial di digital. Jadi, media sosial platform ini adalah penting ya untuk membangun hubungan dengan konsumen sekaligus meningkatkan fasilitas merek melalui media sosial. Samsung dapat berinteraksi dengan konsumen dan memperoleh feedback. Nah, strategi untuk implementasinya itu meliputi interaksi langsung melalui komentar dan pesan langsung di media sosial, atau yang kedua itu konten berkualitas. Jadi Samsung dapat membuat konten visual atau video yang menarik untuk menarik perhatian pengguna di media sosial. Dan yang terakhir kerjasama dengan influencer. Jadi bermitra dengan influencer yang relevan untuk menjangkau audiens yang lebih luas untuk meningkatkan citra merek dari Samsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi teman-teman kita. Jadi berdasarkan wawancara dengan Reza Almaira, alasan utama memilih Samsung Galaxy A14 adalah reputasi kuat merek dari Samsung di industri teknologi. Samsung dikenal konsisten dalam kualitas produk dan inovasinya, sehingga memberikan rasa percaya diri pada konsumen. Selain itu, fitur unggulan seperti layar LCD 66 inch yang jernih, baterai 5000 mAh yang tahan lama, serta kamera yang dengan resolusi tinggi menjadi daya tarik. Diskon dan promosi di media sosial juga turut mempengaruhi keputusan Raisa Almeida. Faktor pembelian lainnya mencakup keseimbangan antara harga dan spesifikasi. Meskipun harga Samsung A14 ini dinilai sedikit tinggi dibandingkan merek lain, konsumen lebih memprioritaskan kebutuhan spesifik seperti kamera untuk dokumentasi harian. Pengaruh sosial dari keluarga dan teman yang memberikan ulasan positif memperkuat kepercayaan terhadap merek, sejalan dengan teori komunikasi pemasaran yang menyoroti efektivitas word of mouth. Dari perspektif kelas sosial dan penghasilan, keputusan pembelian Samsung Galaxy A14 mencerminkan upaya konsumen dalam mengoptimalkan nilai dari setiap pembelian. Meskipun tidak memiliki alokasi khusus untuk pembelian ponsel, konsumen menganggap A14 memenuhi kebutuhan fungsional tanpa terlalu fokus pada status sosial. Ini menunjukkan pentingnya strategi pemasaran yang menargetkan segmen pasar dengan fitur yang relevan dan harga kompetitif. Rekomendasi untuk strategi pemasaran Samsung mencakup pendekatan berbasis segmentasi perilaku konsumen, mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan, serta menguatkan hubungan dengan konsumen melalui komunitas dan media sosial. Samsung disarankan untuk terus Samsung disarankan untuk terus berinovasi dalam fitur seperti teknologi kamera dan gaming, serta menyediakan opsi kustomisasi yang unik pada produknya. Strategi digital seperti kolaborasi dengan influencer, pembuatan konten menarik, dan interaksi aktif di media sosial dapat meningkatkan visibilitas merek. Selain itu, program loyalitas dan event, event khusus bisa membantu mempererat hubungan dengan konsumen, menciptakan pengalaman merek yang lebih personal dan berkelanjutan. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.